Bab 2373. Batu giok rekomendasi. Ketika sampai di waktu untuk berakhir, Owen merasa sedikit tidak enak, jadi dia memberitahu tempat dia berada kepada kultivator yang ada di sini. Menunjukkan bahwa jika ada kultivator yang mau pergi, dia akan membantu memeriksa dengan sabar. Nicholas Peng menatap Owen dengan kasihan. Meskipun Owen berbaik hati, tetapi dalam puluhan tahun ke depan, mungkin hidup Owen tidak akan tenang. Meskipun para kultivator merasa sayang, tetapi Eric Kin sudah mengatakan batas waktu sebelumnya, ditambah Owen berjanji untuk melakukan yang terbaik untuk membantu. Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri kenapa tidak mengetahui kabar ini lebih awal. Mereka semua bubar di bawah arahan kultivator Pavilion Jubao. Bagaimanapun, keadaan Eric Kin dan yang lainnya mereka juga melihatnya. Selain itu jika Eric Kin dan yang lainnya bilang tidak mau memeriksa, apakah mereka bisa memaksanya? Ketika kembali ke tempat tinggal apoteker, mereka bertiga sudah tidak kuat lagi. Semuanya kelelahan sampai membungkuk. Nicholas Peng bahkan langsung berbaring. Mereka saling menyapa hanya dengan mengangkat tangan, kemudian kembali ke kamar masing-masing. Formasi pengumpulan roh digerakkan, menelan berbagai pil mujarab untuk memulihkan kerohanian dengan gila. Bahkan jika begitu, Eric Kin istirahat di dalam kamar selama 1 hari 1 malam baru memulihkan energinya. Dia melakukan transmisi suara kepada Nicholas Peng dan Owen dan keluar dari kamar. Dia mengajak mereka berdua untuk berkumpul bertiga. Selanjutnya adalah saatnya untuk membagi keuntungan. Sebenarnya aku tidak mau apa-apa, tetapi kalau teman seiman Kin bersikeras, maka aku dan adik Duan masing-masing 10% dan teman seiman Kin 80%. Bagaimana menurutmu? Duduk di pavilion di halaman, Owen berkata. Nicholas Peng juga mengangguk dan setuju. Mereka semua bisa melihat bahwa Eric Kin berkontribusi paling besar dalam hal ini dan efeknya jelas. Jika tidak ada nama Eric Kin, hal ini akan sulit dilakukan. Mereka tidak enak meminta lebih banyak. Itu boleh, tetapi aku sangat membutuhkan darah dan tulang iblis monster zaman kuno. Jika kalian tidak mau, aku bisa menukarnya dengan koin roh dengan harga yang sesuai. Eric Kin mengangguk. Mereka bertiga bukan orang yang perhitungan, jadi pembagiannya berjalan lancar. Namun, meskipun mereka bertiga saling mengalah, tetapi setelah sudah dibagi, ketika setiap orang mengumpulkan bagian masing-masing. Melihat berbagai macam cahaya yang menyilaukan, berbagai harta roh atau rumput ajaib yang memancarkan reiki di dalam tas penyimpanan. Bahkan Owen yang biasanya paling tenang, matanya tidak bisa tidak bersinar. Pendapatan kali ini sepertinya jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Tentu saja, ini karena Eric Kin memiliki ruang memurnikan obat, kecepatan memeriksa secepat kilat, jadi bisa mendapatkan sebanyak ini dalam 1 hari. Aku tiba-tiba merasa sepertinya bagus juga menjadi master obat biasa. Nicholas Peng tidak tahan untuk bergumam. Bagaimana jika kita pergi lagi besok? Owen tidak tahan untuk menyarankan, tetapi dia langsung dipelototi oleh mereka berdua. Hehe, aku bercanda, kata Owen dengan malu. Melakukannya lagi, maka benar-benar akan mati kelelahan. Selain itu, perjamuan apoteker akan dibuka malam ini, dan ujian Gunung Yaoling sudah dekat. Apa tidak lihat apoteker lain sudah jarang meninggalkan kediaman? Oh iya teman seiman Kin, sebenarnya kita sudah lama saling kenal, tetapi aku masih tidak tahu apakah kamu apoteker dari wilayah utara, atau apakah kamu bersedia bergabung dengan klub apoteker wilayah utara. Owen menyimpan niatnya dan bertanya dengan serius. Oh, kenapa kamu bertanya tentang ini? Tanya Eric Kin dengan penasaran. Sebenarnya dengan kemampuan teman seiman Kin, aku pikir kamu pantas mendapatkan batu giok rekomendasi, kata Owen dengan tulus. Jika teman seiman Kin bersedia bergabung dengan wilayah utara, aku bisa pergi ke Master Guru untuk meminta.
Selama memiliki benda ini, dalam ujian Gunung Yaoling, teman seiman Qin akan memiliki kesempatan lebih lanjut. Batu giok rekomendasi. Eric Qin mengangkat alis, dia baru pertama kali mendengar benda ini. Tetapi bukankah Gunung Yaoling menguji kemampuan apoteker itu sendiri dan tidak boleh menggunakan bantuan benda asing? Aku tahu benda ini, itu memang harta karun langka di Gunung Yaoling. Melihat Eric Qin sedikit bingung, Nicholas Peng melanjutkan percakapan. Benda ini bukan batu giok harta roh asli, tetapi itu adalah sepotong token seperti batu giok yang muncul di Gunung Yaoling setelah memenangkan juara 1 di Gunung Yaoling tahun-tahun sebelumnya, dan kemudian ketika ada apoteker yang memasuki ujian Gunung Yaoling, selama mencapai tingkat dewa obat, dengan benda ini, kamu bisa mendapatkan satu kesempatan untuk pencerahan kerohanian. Dalam keadaan ini, kerohanian kultivator akan jernih dan jelas. Kecepatan untuk memahami langit dan bumi akan ratusan kali lipat lebih cepat dari kultivator di dunia luar, dapat dikatakan sebagai semacam hadiah untuk kekuatan yang mampu melatih apoteker yang unggul. Berarti itu setara dengan energi pencerahan. Hati Eric Qin juga tergerak. Kalau begitu selain memahami metode kultivator apoteker, yang lain bisa tidak? Secara logika seharusnya bisa, lagi pula pencerahan tidak membagi jenisnya, kata Nicholas Peng. Eric Qin tiba-tiba merasa bersemangat. Jika benar-benar seperti itu, maka jika dia naik ke posisi dewa obat di Gunung Yaoling dan mendapatkan hadiah pencerahan, apakah dia bisa mempercepat pemecahan pola dewa? Sekarang antara dia dan Nicholas Peng, masih ada pola dewa yang menghubungkan jiwa dewa yang belum dipecahkan. Jika bisa memanfaatkan kesempatan pencerahan ini untuk mempercepat, bahkan dapat langsung memecahkan pola dewa, itu benar-benar bagus. Tetapi batu giok rekomendasi ini sangat langka, hanya murid yang diakui sebagai tingkat dewa obat sebelumnya di Gunung Yaoling yang mendapatkannya. Meskipun apoteker wilayah utara sangat hebat, tetapi dengan pengeluaran tenaga terus-menerus, jumlahnya seharusnya tidak lebih dari 10, master gurumu belum tentu mau memberikannya, kata Nicholas Peng. Semuanya dilakukan manusia. Aku pikir dengan kemampuan teman seiman Qin, master guru pasti akan setuju. Owen tampak sangat optimis. Eric Qin mengangguk, sebenarnya tidak masalah baginya untuk bergabung dengan kul apoteker manapun untuk mengikuti ujian Gunung Yaoling. Jika wilayah utara bersedia memberikan, maka dia juga tidak akan mengambilnya secara cuma-cuma. Jika tidak setuju, dia juga bisa mencari cara lain. Intinya batu giok rekomendasi ini sebaiknya tetap membawa satu ke Gunung Yaoling. Sore harinya, Owen meninggalkan tempat ini dan pergi ke mansion yang lebih mewah di kediaman apoteker. Di aula mansion, seorang pria tua berambut putih dan seorang pemuda berbaju biru sedang duduk bersila di sini. Pria tua itu seperti sedang mengajar. Dia sedang mengajarkan berbagai cara memurnikan obat kepada pemuda berbaju biru. Adik seperguruan Owen, kamu datang. Melihat Owen masuk, mereka berdua mengakhiri pembicaraan. Pemuda berbaju biru itu juga menyapa Owen. Namun, meskipun tersenyum, tetapi ekspresi pemuda itu sedikit dingin, tampak sangat sombong. Kakak seperguruan Ling, Owen menjawabnya. Kemudian dia memberi hormat kepada pria tua berbaju putih itu dengan hormat. Mereka berdua adalah Charles Chen, Ketua Asosiasi Klub Apoteker Wilayah Utara, yang juga merupakan Master Guru Owen. Dan Benedict Ling, jenius Master Obat Wilayah Utara generasi ini. Ujian Gunung Yaoling kali ini, Benedict Ling dan Immanuel Su dari Lembah Dewa Obat adalah dua peserta yang paling populer. Owen, kamu tiba-tiba mengirim transmisi suara dan baru mau menemuiku, apakah ada sesuatu yang penting? Pria tua berambut putih yang duduk di bagian atas aula bertanya dengan datar. Master Guru, dalam perjalanan ke sini,
Aku bertemu dengan seorang teman seiman yang menyenangkan dan kemampuan apotekernya sangat hebat, kata Owen. Dengan kemampuannya, dia pasti akan mendapatkan hasil yang baik dalam ujian Gunung Yaoling kali ini. Jadi aku harap Master Guru dapat memberikan batu giok rekomendasi dan membiarkannya bergabung dengan wilayah utara. Bersambung.